Iya, Shalom. Kembali lagi dengan saya, Venetson Perikas STH MPDK, dosen IAKN Kupang, yang mengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Dan saat ini dalam kuliah online, saya akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari para mahasiswa. Saya akan lanjut dengan menjawab pertanyaan dari saudari Febriana Nenobahan. Saya mau bertanya, bagaimana cara kita calon guru pak untuk mengatasi siswa yang sedang menyalahgunakan iptek dengan menonton video porno, dan saat kita mendapatkan siswa yang melakukan hal itu, apa yang kita lakukan terhadap siswa tersebut? Nah, ini pertanyaan bersifat praktis ya, tetapi dari konteks sosiologi pendidikan, kita harus memberikan pengertian kepada siswa ini. Dan sebagai orang yang belajar, mahasiswa yang sudah belajar sosiologi pendidikan, ingat bahwa harus ada identifikasi kenapa sampai anak ini nonton film porno. Dia tahu film porno ini dari siapa. Lalu bagaimana dengan lingkungan pergaulannya? Bagaimana dengan lingkungan kehidupannya di rumah? Hubungan interaksi dia dengan orang tua. Jadi kita tidak menyalahkan anak ini, tetapi kita mencari solusi bagaimana mencegah anak ini nonton video porno. Dan ini sikap seorang guru yang harus serius, karena masalah ini, video porno ini, dia akan tergantung, dan banyak kasus-kasus sosial, masalah sosial terjadi akibat nonton video porno. Karena itu, sebagai seorang guru yang sudah belajar sosiologi pendidikan, kita harus mencari tahu kausalitas sebab akibat anak ini nonton film porno. Dan setelah mengidentifikasi, mengetahuinya, nah kita memberikan solusi dengan mencari jalan keluar. Siapa saja yang berperan untuk menolong anak ini keluar dari perilaku yang salah seperti ini. Bagaimana cara dia? Misalnya orang tua, guru, bagaimana mencegah pergaulan di lingkungan dia. Nah, ini dibutuhkan keseriusan supaya dapat menyelesaikan masalah ini. Yang berikut, Debbie Sapus, kelas E. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Di sini Bapak menjelaskan manusia tidak boleh membangun perbedaan, seperti menghargai yang kaya dan mengabaikan yang miskin. Kemudian menghargai yang sehat lalu mengabaikan yang cacat. Yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah apa yang harus kami lakukan sebagai seorang guru agama Kristen ketika kami berada di lingkungan masyarakat yang masih membangun perbedaan, itu orang kaya selalu dihargai dan yang miskin diabaikan. Sebaliknya yang sehat mengabaikan yang cacat. Apa yang harus kami lakukan? Saran, oh ya, kita bahas dulu tentang bagaimana penghargaan. Nah, dasar kenapa kita menghargai orang lain itu, sesama kita itu sama sejajar, ya, karena kita diciptakan sama sejajar di hadapan Allah. Nah, itu menjadi dasar teologi Kristen. Dasar kita untuk berbagi, sharing dengan orang yang melakukan hal itu, yang mengesampingkan yang cacat, yang miskin. Tetapi bagaimana kita menjadi berkat lewat mengarahkan orang lain, menasihati orang lain untuk bisa membangun hubungan relasi yang tidak membeda-bedakan seperti itu. Dan dimulai dari diri kita. Kita sebagai mahasiswa yang sudah belajar sosiologi pendidikan sudah tahu dasar teologi Kristen, kita yang mulai
melakukannya dan memberi contoh bagi orang-orang dalam lingkungan yang salah seperti itu. Dan kalau kita belajar sosiologi pendidikan, berarti kita juga harus mengetahui masalahnya kenapa orang bisa buat begitu. Ya, tetap identifikasi masalah harus ada dan bagaimana siapa saja yang berperan untuk bisa merubah cara pandang orang itu yang salah begitu. Yang berikut saran dalam perkembangan iptek, kalau menurut saya dalam perkembangan iptek orang tua juga harus berperan penting dalam memberi perhatian kepada anak dalam menggunakan iptek. Orang tua juga harus memantau anak-anak dalam menggunakan iptek. Di sini orang tua harus melihat apakah anak menggunakan iptek secara baik atau tidak. Orang tua juga harus memberi pemahaman tentang bagaimana menggunakan iptek agar anak tidak salah dalam menggunakan iptek. Ketika anak didapatkan menggunakan tidak sesuai, maka orang tua harus memberi nasihat dan ajaran kepada anak. Ya, saya setuju. Saran ini bagian dari pengembangan Anda tentang materi saya. Nah, bukan hanya orang tua, gereja, guru sekolah minggu, guru agama Kristen, dan siapapun yang mengerti bahwa iptek bisa menghancurkan moral anak, perilaku anak bisa terbentuk secara salah dari iptek. Karena itu hasil iptek, karena itu bagaimana orang tua, gereja dan setiap stakeholder siapapun bekerja sama untuk mencegah ini, mengawasi anak yang belum bisa mengambil sikap sendiri untuk tahu mana yang benar, mana yang salah. Bagus, Dewi Sapus. Yang berikut, Yurni Kause, Yumiati Kause. Tanggapan saya mengenai video yang sudah Bapak sampaikan, saya sudah mengerti, dan yang menjadi tanggapan saya, seorang perlu memiliki, mempunyai, dan menanamkan bentuk-bentuk paradigma yang ada karena memiliki pengalaman di lingkungan sosial yang dilakukan, baik di lingkungan di mana ia berada di sekolah, gereja maupun masyarakat, untuk bisa diaktualisasikan dirinya. Ya, ini materi yang sudah lewat, ini hanya tanggapan bukan pertanyaan ya. Yang berikut dari Sandra Mbeo, kelas E. Di sini Bapak menjelaskan manusia harus hidup dalam kekudusan, kebenaran, kasih, keadilan, agar dapat berinteraksi dengan Allah Sang Pencipta. Pertanyaan saya, jika kita manusia mau menjadi kudus dan kasih, kenapa ada banyak orang yang saya temukan mereka pergi ke gereja membawa HP untuk bisa melihat Alkitab di dalam HP, dan Alkitab itu simpan saja di rumah, padahal Alkitab adalah utama dalam rumah Tuhan. Terus apa yang harus kita lakukan sebagai guru agama sehingga orang-orang yang membawa HP mereka tidak membawa lagi ke gereja? Terima kasih. Nah, ini bukan persoalan isi ya, konten atau Alkitab, karena di HP juga ada aplikasi Alkitab. Nah, hanya yang menjadi masalah adalah kalau ini saya mendalami lagi apa yang dimaksudkan oleh Sandra Beo, kalau orang datang ke gereja membawa HP mendengarkan firman Tuhan, tetapi dia main Facebook, main WA, Instagram, dan lain sebagainya, dia main game, sehingga tidak mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini yang menjadi masalah menurut saya. Nah, karena itu penggunaan HP harus benar-benar sesuai fungsi. Apabila kita beribadah, kita menghargai ibadah itu. Jadi silakan orang mau bawa HP, tapi orang juga harus menjaga kekudusan, kebenaran firman Tuhan dengan tidak sembarang membuka aplikasi-aplikasi lain atau fitur-fitur lain pada saat membaca kebenaran firman Tuhan.
apalagi berkomunikasi orang lain pada saat itu firman Tuhan sedang dikumandangkan atau doa puji-pujian, dan ini sesuatu yang tidak benar. Tetapi kalau digunakan untuk hal yang benar, maka itu tidak salah. Yang berikut, Yetrituan. Oh ya, ini hanya penyampaian terima kasih. Terima kasih juga Yetrituan. Yang berikutnya Indriani Lopo. Shalom Pak, terima kasih untuk materi-materi yang telah diberikan beserta dengan penjelasannya. Di sini saya ingin memberikan sedikit pertanyaan mengenai materi hubungan sosiologi pendidikan dengan teologi Kristen. Yang menjadi bagian pertanyaan saya, apakah hanya dengan belajar sosiologi pendidikan yang mencakup nilai-nilai teologi Kristiani agar dapat mencapai tujuan untuk memuliakan Allah dan menjadi berkat? Wih, susunan kalimatnya bagaimana nih? Berkat sesama manusia, atau masih ada cara lain yang dapat digunakan untuk mewujudkan tujuan tersebut? Woi, ada titik koma sedikit lah. Indriani, ya, jadi tetapi yang kamu mau tanyakan ini apa? Terlalu panjang sampai tidak ada esensinya. Kamu mesti tahu kata kunci, kalimat kunci yang kamu mau tanyakan. Ya, jadi coba disusun lagi pengkalimatannya yang baik supaya saya bisa dapat apa yang kamu maksudkan, apa yang mau kamu tanya di sini. Ya, Indriani, belajar lagi ya cara bertanya yang baik. Yang berikut di bagian aspek moral dari Rosi Asadama. Mengapa sehingga aspek moral lebih menekankan pada pemuda Kristen? Ya, ini materi yang tidak berkaitan dengan sosiologi pendidikan. Nanti saya akan menanggapinya di video lain. Yang berikut, Evi Mustanu. Shalom Pak. Dalam materi tersebut sudah Bapak jelaskan bahwa semua manusia berharga sama dan sejajar di hadapan Allah. Lalu bagaimana dengan manusia yang hidup menyimpang tidak sesuai dengan kehendak Allah? Apakah mereka tetap sama, sejajar, dan berharga di mata Allah? Sama seperti orang-orang. Ya, sama, sejajar, berharga di mata Allah, di mata Tuhan. Ini standarnya Tuhan sendiri. Tapi karena kita belajar teologi Kristen, maka kita harus mengakui bahwa itu menjadi standar yang ditetapkan Allah. Standar itulah yang menjadi pegangan kita dalam membangun komunikasi, berinteraksi dengan sesama kita. Seperti diri sendiri, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kita tidak punya hak, bahkan menghakimi pun tidak, untuk menganggap orang lain lebih rendah, menganggap orang lain lebih di bawah kita, lebih tinggi atau di bawah kita. Allah memperlakukan kita sama, karena itu kita juga harus memperlakukan sesama orang lain itu sama. Yang berbeda adalah dalam komunikasi kita kepada Allah, itu Allah di atas kita karena Dia pencipta kita, tetapi di hadapan sesama kita sama. Maksud dari sama, sejajar, dan berharga ini adalah bukan berarti kita tidak menghargai orang lain. Justru semua kita hargai di porsi dan tempatnya sesuai dengan tanggung jawab yang dipercayakan. Tetapi kita tidak merendahkan orang lain hanya karena kita punya kelebihan. Ya, itu ya Evi. Yang berikut, Ana Soinbala. Hubungan sosiologi pendidikan dengan teologi Kristen. Manusia dan sesamanya adalah sama dan sejajar dan di hadapan Allah. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengasihi dan tidak menghargai sesamanya?
Oh ini ya, ini hampir sama pertanyaannya. Seperti saling